keempat yaitu IP address dan subnetting. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas yaitu pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga classical dan classless addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep block subnet, yang keenam konsep subnet. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Suatu perangkat ini terhubung dengan perangkat lainnya, baik itu pada saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah proses memecahkan sebuah network dengan jumlah hash yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah hash yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas, tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP klasis A, B, dan C yang sudah diatur. Yang kedua ada IP address privat dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kita akses youtube.com dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private yang biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Administration atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Di sini ada 3 kelas dari IP private dan IP public, yaitu kelas A 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255, kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 172.255.255, kelas C 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Berikutnya ada kelas full dan classless addressing. Di sini ada pertama dan subnet itu kelas A 0 sampai 127, subnet kelasnya 255.0.0, slash-nya 8, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D tidak digunakan karena ini untuk ujian. Jika di sini kelas subnetnya 2.0.0, di sini pun sama pakai slash 8. Jika di sini 2.0.0, di sini pun sama slash 16. Di sini 255.255.255.0, di sini slash 24. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses verifikasi visual, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Di sini kasus subnetting yang pertama itu diketahui 12 besi dengan IP 172.168.x/24. Di sini menggunakan 2,4 karena sama dengan 16. Jadi yang pertama kita menghitung prefix 32 kurangi 4 sama dengan 28 atau slash 28. Di sini bisa dituliskan 28/28. Yang total IP 2/32 dikurangi 28 sama dengan 2/4 sama dengan 16. Yang C subnet mask 256 dikurangi 16. 16 ini didapatkan dari total IP sama dengan 240. Jadi bisa dituliskan di sini 255.240. Ini ada IP network. Yang pertama ada 0, yang kedua 16, yang ketiga 32. IP broadcast itu cara menggunakan
dikurangi 1, yaitu 15 yang didapatkan 15 dikurangi 1, 231, di mana 32 dikurangi 1. Di sini kita dituliskan sementara 172.16.10.0. Di sini bisa dituliskan 172.16.10.15. Range IP 172.16.10.1. Di sini dituliskan 172.16.10.14. Hasil subnetting yang kedua yaitu diketahui nomor berisi dengan IP 10.1.1.x. Di sini saya menggunakan dua parameter karena misalnya 64 yang dimana ini mendekati 60. Yang pertama prefix 32 dikurangi 6 sama dengan 26 atau slash 26. Yang B total IP 2/32 dikurangi 26 sama dengan 2/6 sama dengan 64. Sebelum masuk dikurangi 64 sama dengan 192. Di sini bisa dituliskan 255.255.255.192. Yang D IP network yang pertama, tuliskan yang kedua 64 ini 63 atau 64 dikurangi 1. Yang kedua 127 di mana 128 dikurangi 1 menjadi 127. Di sini bisa dituliskan sementara 10.1.1.4. Di sini 10.1.1.1. Karena saya menggunakan yang kedua ini, saya menggunakan yang pertama. Range IP 10.1.1.65. Kasus subnet yang ketiga, diketahui 100 berisi dengan IP 192.168.1.x. Di sini saya menggunakan dua pengaturan 128 ini dengan 100. Pertama prefix 32 dikurangi 7 sama dengan 25 atau slash 25. Pertama ini 2/32 dikurangi 25 sama dengan 2/7 sama dengan 128. Yang C subnet mask 256 dikurangi 28 sama dengan 128. Di sini bisa dituliskan 255.255.128. D IP network. Yang pertama 0, yang kedua 128, yang ketiga 256. Di sini bisa dituliskan 192.168.1.0. Yang E IP broadcast, yang pertama 127, yang dimana 128 dikurangi 1, yang hasilnya 227. Yang kedua 256, 256 dikurangi 1. Yang bisa dituliskan di sini 192.168.1.127. Yang F HIP 192.168.1.1. Di sini juga bisa dituliskan 192.168.1.126. Yang selanjutnya ada konsep blok subnet. Ini diibaratkan seperti ruangan atau lantai, yang dimana lantai itu terdapat 3 lantai. Jadi setiap blok subnet protokol tidak bisa saling berkomunikasi. Kumpulan bus yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi misal lantai 1, lantai 2 itu tidak bisa
harus menjadi satu ruangan, berada pada suatu ruangan, jadi baru bisa dikonfigurasi. Ada delivery type. Yang pertama, unicast one-to-one communication, multicast one-to-many communication, yang ketiga broadcast one-to-all communication. Yang unicast ini jadi dari satu host ke satu ini alamat. Yang multicast dari satu host ke beberapa atau lebih dari satu destination. Lalu yang broadcast dari satu host ke beberapa lebih dari 2 destination. Jadi itu perbedaan. Nah, yang terakhir, konsep shift dan router. Pengertian switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu dengan dua. Pengertian router yaitu mengkoneksikan perangkat yang punya dua. Jadi di sini misal 10.10.1 di sini 10.10.2, di sini 10.10.3, di sini 10.4, di sini 10.5, dan 10.6. Jadi bisa dikonfigurasi atau di-ping karena ini mereka itu berada dalam satu network. Nah, ini sama karena bisa dikoneksi atau dikoneksikan perangkat yang satu network. Nah, itulah materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.